Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Saya Dinda Nurintania Putri dengan NIM 44412300045 dari jurusan Agribisnis 2023 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngejelasin penyelesaian dari uji hipotesis dua populasi independen menggunakan RStudio. Oke, selanjutnya aku bakal langsung menjelaskan sedikit mengenai uji hipotesis itu sendiri. Uji hipotesis adalah metode statistika yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Proses uji hipotesis melibatkan formulasi hipotesis nol atau biasa dibilang H0 yang menyatakan tidak adanya efek atau perbedaan. Dan melibatkan hipotesis alternatif atau biasa disebut H1 yang mengusulkan adanya efek, perbedaan, atau hubungan antar variabel yang diteliti. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin apa itu uji hipotesis dua populasi independen. Uji hipotesis dua rataan atau dua populasi independen digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua populasi yang independen. Proses uji hipotesis ini melibatkan H0 yang menyatakan tidak adanya perbedaan antara populasi 1 dan populasi 2, serta melibatkan H1 yang mengusulkan adanya perbedaan. Untuk independen sendiri merujuk pada kondisi bahwa dua populasi yang dibandingkan memiliki variabel yang tidak terkait atau tidak terpengaruh oleh faktor lain. Artinya, data ini dari kedua populasi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil pengujian kita. Oke, kita langsung masuk aja ke soalnya. Di sini, soalnya pada suatu kelompok pengabdian LSP laki-laki di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ingin dibandingkan jumlah anak-anak yang berpartisipasi pada kegiatan pengabdian LSP. Untuk kasus ini, diperoleh data kelompok Aditya yang berada di SD Pontang dari kelas 1 sampai 6 dan data kelompok Ahya yang berada di SD Ciomas dari kelas 1 sampai 6. Dosen moderasi beragama menduga bahwa rata-rata kelompok Aditya melebihi rata-rata partisipasi kelompok Ahya. Nah, itu bisa di-highlight, guys. Karena bisa menentukan hipotesis. Lalu, adapun data anak-anak yang berpartisipasi pada kegiatan pengabdian LSP di kelompok Aditya dan kelompok Ahya, yaitu sebagai berikut. Nah, di situ aku udah cantumkan datanya. Berdasarkan data di atas, keberagaman atau keragaman populasi anak-anak yang berpartisipasi pada pengabdian LSP relatif heterogen. Ujilah pada taraf nyata 5%. Oke, kita langsung aja ke RStudio-nya. Oke guys, untuk langkah yang pertama, kita bisa siapkan dulu data yang bakal kita uji di Excel. Nah, ini data yang bakal aku uji untuk kasus kali ini. Nah, tadi kan kelompok datanya itu masih berbentuk pisah ya, kepisah antara kelompok Aditya dan kelompok Ahya. Nah, kita bakal pakai yang data seperti ini. Jadi, kita bakalan urutin dia ke bawah datanya. Kita menggunakan data seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk langkah pertama di RStudio-nya, pertama kita ketik judulnya dengan awalan pagar. Kita ketik uji dua populasi independen. Kita enter aja. Nah, setelah itu kita ketik nama file yang bakal kita uji. Setelah udah, kita ketik sama dengan read, lalu delim. Kita klik yang ini. Nanti kan muncul nih, ada buka kurung dan tutup kurung. Di dalam kurung itu kita ketik satu, lip, board. Oke. Nah, kita balik lagi nih ke data yang tadi. Nah, kita blok semuanya, data yang ke bawah ini. Lalu, kita copy. Kita balik lagi ke RStudio dan kita klik run di sebelah sini. Nah, dia bakalan otomatis di kolom environment itu datanya atau filenya bakal langsung masuk ke input di RStudio-nya. Dan di konsol juga dia langsung terinput ya, teman-teman. Nah, setelah itu di langkah yang ketiga kita mau ngecek nih datanya benar atau tidak. Terus kita tulis lagi nama filenya di sini, kita klik ini dan kita run. Kita klik run lagi di sini.
Nah, ini dia teman-teman datanya. Kalian bisa sesuaiin atau kalian bisa lihat datanya benar atau enggak. Ini udah benar ya teman-teman. Nah, habis itu kita masukin sintaknya. Sintaknya itu T, titik, tes. Nah, ini kalian bisa pencet yang ini. Nah, di dalam kurung ini, kalian tulis atau ketik nama filenya, lalu $, dan pilih opsi yang jumlah. Oke, setelah itu, kalian ketik keriting, terus ketik nama file lagi, $, dan pilih opsi yang kelompok. Setelah sampai sini, lalu kita ketik koma, var, titik, equal, sama dengan true. Nah, true ini sampai biru gini ya. True ditulis itu secara caps lock sampai dia berwarna biru seperti ini. Kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa klik run lagi untuk mendapatkan data yang kalian mau. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman datanya di kolom konsol. Datanya. Nah, untuk teh hitung, ini teh hitungnya. Ini teh hitung. Ini P value. Lalu ini rata-rata untuk kelompok Aditya. Dan ini rata-rata untuk kelompok Ahya. Oke. Kita balik lagi ke PPT-nya. Nah, tadi udah aku jelasin dan udah tercantum di RS Studio bahwa rata-rata kelompok Aditya adalah 10,5 dan rata-rata kelompok Ahya 8,16. Kalian bisa cek lagi di RS Studio-nya, kita bisa bikin info. Terus untuk hipotesisnya, tadi yang aku jelasin, kita bisa highlight yang kata-kata ini. Karena ini adalah kata-kata penentu untuk hipotesis yang bakal kita ambil. Di sini kata-katanya dosen moderasi beragama menduga bahwa rata-rata kelompok Aditya melebihi rata-rata partisipasi kelompok Ahya. Berarti dengan pernyataan seperti itu, berarti dengan pernyataan tersebut kita bisa menggunakan hipotesis pengujian satu arah ke kanan. Nah, ini. Ya. Dari rata-rata yang tadi disebutkan di RS Studio, kita bisa mengambil kesimpulan secara deskriptif, rata-rata kelompok Aditya memiliki nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan rata-rata kelompok Ahya terhadap jumlah anak yang berpartisipasi. Oke, selanjutnya kita bakal ngitung nih teh hitung sama tabelnya. Nah, kita lihat lagi di RS Studio-nya. Tadi teh hitungnya tuh ada ini. Ini teh hitung 2,9848. Oke, ini ya. 2,9848. Untuk teh tabel kita menghitung seperti ini. Ya. Untuk N itu jumlah data ke-1 dan N2 itu jumlah data ke-2. Untuk jumlah data N1 itu kan 6 dan N2 itu 6. Terus dikurang sama 2 itu 10. Oke, jadi karena tadi taraf nyata kita menggunakan 5%. Ini di sini. 5%. Kita jadikan desimal itu jadi 0,05. Dan kita mendapatkan P 10. Jadi kita cari nih di sini. Di sini 0,05 dan 10. Kita tarik dan mendapatkan titik tengah di 2,22814. Oke. Kita kembali lagi. Nah, untuk teh hitung 2,9848 lebih besar dibanding teh tabel 2,22814. Jadi di keterangannya, jika teh hitung lebih besar dibanding teh tabel, kita harus menolak H0. Namun kebalikannya, jika teh hitung lebih kecil dari teh tabel, kita harus menerima H0. Karena kita lebih besar, jadi kita harus menolak H0. Untuk kasus ini ya teman-teman. Oke, terus untuk p-value, kita bisa lihat di RS Studio-nya, ini p-value ya. Kita mendapatkan 0,01369. Ini ya teman-teman. Nah, tadi kan taraf nyatanya 5% ya, 0,05. Nah, kita udah dapat nih titik tengahnya.
Terus di sini keterangannya jika p-value lebih kecil dari taraf nyata itu kita harus menolak H0. Nah, kebalikannya kalau misalnya p-value-nya lebih besar dari taraf nyata, kita harus menerima H0. Karena kebetulan pada kasus ini kita mendapatkan p-value-nya lebih kecil dari taraf nyata, kita harus menolak H0. Jadi, pada kasus ini, kesimpulan yang kita dapatkan atau kita bisa menyimpulkan pada kasus ini, pengujian satu arah ke kanan dengan taraf nyata 5% cukup bukti untuk mendukung pernyataan bahwa rata-rata partisipasi anak-anak kelompok aditya melebihi rata-rata partisipasi anak-anak kelompok ahya. Gitu teman-teman. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.